Pemirsa, pencarian terhadap korban ambruknya pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Arbida Dono Semito akan melaporkan langsung dari lokasi. Dan kita langsung menyapa Arbida. Selamat siang Arbida, bagaimana update pencarian terkini di lokasi saat ini? Baik, selamat siang Febri dan juga Glory. Terkait dengan update evakuasi dari korban reruntuhan gedung Musala Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini masih terus dilakukan begitu ya. Dan progresnya ini sudah lebih dari 60%, mungkin sudah 70 hingga 75% proses dari pembersihan hingga pencarian dari korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Dan sampai saat ini pemirsa, ini kami memantau dari layar monitor dan juga dari data rilis yang dihimpun dari BNPB maupun dari Basarnas. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari korban-korban yang ditemukan sejak hari Sabtu hingga hari ke-7 di hari Minggu ini. Di mana di hari Sabtu ini ada 11 orang dan 1 body part yang ditemukan, kemudian berlanjut di hari Minggu ini per pukul 11 waktu Indonesia Barat ini ada 12 orang dan juga 1 body part. Sehingga jika di total pemirsa ini untuk korban yang meninggal dunia adalah 37 orang dan 2 body part, di mana rinciannya adalah 8 orang teridentifikasi dan 29 orang masih diidentifikasi. Pemirsa, saya akan menunjukkan bagaimana kondisi yang ada di sini. Ini adalah posko SAR gabungan. Dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, pemirsa, dari juru kamera kami Nur Ihsan menunjukkan masih ada keluarga dari korban yang menunggu di sini, menunggu kabar dari proses evakuasi begitu dari alat-alat berat yang memang saat ini sedang digunakan untuk evakuasi. Ini sebagian sudah beralih di Rumah Sakit Bayangkara dikarenakan memang dari pihak tim SAR gabungan ini memberikan saran untuk mengalihkan keluarga langsung ke Rumah Sakit Bayangkara, di mana di sana ada proses identifikasi dengan tim DVI sehingga hasilnya bisa langsung disampaikan kepada keluarga. Pemirsa, saat ini kami akan beralih menuju ke layar posko SAR gabungan. Ini adalah layar monitor begitu yang disediakan di sini. Ini ya sangat membantu sekali dimanfaatkan dengan keluarga yang ada di sini untuk memantau bagaimana jalannya proses evakuasi dengan alat berat. Kalau kemarin pemirsa hari Sabtu ada 2 alat berat, hari ini sudah ada 3 alat berat ekskavator yang masuk ke dalam. Dan kalau dilihat dari layar monitor pemirsa, kemarin ini masih ada banyak puing bangunan. Namun saat ini kami melihat di area tengah reruntuhan ini sudah lumayan bersih begitu ya. Kalau bisa dibilang pembersihannya sudah 75%. Tinggal di sisi kanan dan sisi kiri. Ini memang harus hati-hati karena masih ada bangunan yang utuh begitu yang ada di samping bangunan roboh ini pemirsa. Dan tadi kami mendapatkan informasi korban ini banyak ditemukan di sektor A3 dan juga A4 dan banyak ditemukan di lantai dasar. Saat ini pemirsa, juru kamera kami memperlihatkan juga bahwa saat ini tengah ada kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga istri Arumi Bachsin yang tadi meninjau setengah 2 siang sampai di pondok pesantren ini, kemudian pertama kali meninjau lokasi roboh begitu ya. Kemudian setelah itu berlanjut mengunjungi dan juga meninjau keluarga korban yang ada di lokasi masjid di samping posko SAR gabungan. Kemudian tidak lama dari situ, ketika selesai berbincang berdialog dengan keluarga korban, keduanya beralih menuju ke posko SAR gabungan yang ada di pondok pesantren Al-Hozini ini. Nah pemirsa, sembari menunggu ini Wakil Gubernur dan istri sedang berbincang dengan Kepala SAR Surabaya Nanang Sigit terkait dengan bagaimana update dari proses evakuasi dan lain sebagainya. Ini kami menunjukkan sekali lagi bagaimana proses evakuasi, di mana ini proses evakuasi ditayangkan melalui kanal YouTube Diskominfo Pemprov Jawa Timur sehingga bisa langsung dipantau begitu bagaimana prosesnya. Nah saat ini pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan masih ada 26 orang yang masih dalam pencarian. Mungkin kita juga akan berbincang sedikit dengan Kepala SAR Surabaya Pak Nanang Sigit atau juga dengan Wakil Gubernur Jawa Timur terkait dengan update pada pencarian korban evakuasi hari ini, karena memang menurut informasi fokus utamanya adalah di titik tengah, kemudian di sisi kanan kiri dari
gedung tersebut pemirsa. Di mana juga tadi pada siang hari ini ada arahan dan juga pengawasan dari ahli ITS. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan Wakil Gubernur Emil Dardak. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas, ini boleh dijelaskan bagaimana tinjauan hari ini, Mas? Ya, jadi ada dua hal ya yang penting. Pertama, kita ketahui di sini juga ada Bu Sekda Sidoarjo. Jadi kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu ada sebuah keputusan besar yang diambil untuk mulai menggunakan alat berat. Tentu ini momen yang sulit bagi orang tua yang belum bertemu dengan anaknya. Nah, alat berat ini memang bertujuan untuk kemudian kita bisa menyegerakan, merecover siapapun yang ada di bawah reruntuhan dalam kondisi apapun. Saat ini sudah ada 34 per 11.40 siang tadi. 34 sudah dibawa, 33 dalam keadaan yang full, ya. Kemudian namun untuk mengenali tidak mudah. Saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana persisnya, namun kami percaya asesmen dari mereka yang kompeten termasuk dari kepolisian untuk postmortem tidak bisa, bahkan siapapun yang mengenal pun sangat sulit. Nah, inilah yang kemudian kami bertemu dengan orang tua. Nah, yang kedua ya melihat pelaksanaan di lapangan. Ternyata tentunya ini pekerjaan tanpa henti. Saya ketemu Pak Muji Irmawan dan Pak Dandim yang menjadi koordinator, Pak Irmawaji dari ahli struktur ITS, Pak Dandim Sidoarjo, Pak Sobiri. Ini pekerjaan berlangsung terus dan saya bersyukur dengan melihat pengerjaan ini. Kita melihat bagaimana material itu kemudian diangkut ke dalam truk untuk dibawa. Pada saat diangkut, tadi ada kekhawatiran orang tua. Mungkin nggak anak saya tidak sengaja justru terbawa. Karena mereka melihat mereka ini sudah menjadi sebuah asumsi dari banyak yang ada di sini. Itu ada sekitar 58, 59, 60. Sehingga pada saat tahu angkanya 34, mereka harap-harap cemas juga. Jangan-jangan ada kemungkinan anaknya yang tidak diketemukan. Meskipun juga yang 31 ini masih belum teridentifikasi siapa yang sudah direcover. Tapi dengan melihat tadi saya bisa meyakinkan bahwa yang masuk bambu, kemudian besi, kemudian batu, kemudian kolom, itu masuk satu persatu. Dan ada safety officer tadi dari Pak Nanang, Pak Bramantio dari Basarnas, ada safety officer yang mengawal, mendampingi proses yang dilakukan oleh operator alat berat. Mas Emil, mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian dari Pemprov Jatim memastikan nasib-nasib dari para korban begitu ya Mas? Yang diketahui juga salah satu korban ini ada juga yang akhirnya ada diamputasi karena sarafnya begitu Mas. Itu bagaimana nanti untuk menjamin nasib mereka ke depannya di masa depan? Jadi pemeriksa pertama biasanya itu fraktur. Pada saat di ronsen yang bersangkutan itu hasilnya baik semua dari mulai jari, lutut. Tapi memang pada saat evakuasi Pak masih di dalam dan itu kan hampir 3 hari ya, 2,5 hari. Sebenarnya memang terhimpit oleh beton. Sehingga infeksi yang menyebabkan mempengaruhi hati dan ginjal. Dengan leukosit yang di atas 20.000. Maka orang tua dengan ikhlas menyetujui untuk dilakukan amputasi dan pasca amputasi kemudian infeksi tersebut turun, amputasi di lutut ya. Mohon doanya semoga bisa dalam keadaan baik untuk kedepannya. Tapi Pemprov Jatim bagaimana memastikan nasib mereka di masa depan? Oh tentu semua yang terdampak atas hal ini negara harus hadir, seluruh elemen. Nah kami nggak jalan sendiri-sendiri. Menko PMK datang ke sini, Menteri Sosial datang ke sini, Menteri Agama, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, semua. Ini upaya kolektif. Ini anak-anak kita semua akan bergotong royong tentunya untuk memastikan mereka, dan bukan hanya anak-anak yang menjadi penyintas, tapi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anaknya juga harus. Ini sebabnya istri saya meminta ikut karena dari seorang ibu ke seorang ibu lah, ingin ketemu dengan ibu karena kita bersyukur pada mereka yang bisa dievakuasi, tapi kami juga
sangat bersedih pada orang tua yang belum ketemu dengan anaknya, apalagi pada saat momen dinyatakan harus pakai alat berat, itu momen yang betul-betul. Terima kasih Mas Emil untuk waktunya. Itu tadi pemirsa wawancara kami, dan kami juga akan berlanjut untuk menunjukkan Anda bagaimana posko yang ada di sini. Dengan layar tadi juga keluarga ini masih terus memantau begitu. Dari pagi hingga malam memantau bagaimana proses, dan harap-harap cemas apakah anak mereka yang ditemukan dari layar monitor. Dan sedikit pemirsa, kami juga ingin bertanya langsung bagaimana proses yang ada di lapangan dengan Kepala Kantor Sarklas A Surabaya, Pak Nanang Sigit. Bapak, selamat siang. Bapak, boleh dijelaskan Pak terkait dengan proses ini bagaimana? Karena kan kalau kami lihat Sabtu Minggu ini semakin banyak yang ditemukan. Ini di lantai berapa sebenarnya Pak prosesnya? Ya, untuk penemuan itu memang sekarang memang udah menuju ke lantai dasar ya, udah di lantai dasar. Kemudian memang di hari Sabtu kemarin ya, dari mulai kemarin pagi sampai dini hari dan tadi pagi itu cukup signifikan kita menemukan korban-korban yang ada. Dari hari kemarin 12, kemudian tambah 11, tambah tadi 2, jadi cukup banyak. Ya, ini dikarenakan memang akses sudah terbuka. Jadi untuk sektor A4 sudah terurai semua, A3 udah hampir clean ya, semua juga udah terurai untuk material-materialnya, sehingga itu sudah mendekati ke titik tengah, dan titik tengah pun sebenarnya dari sektor antara A2 A3 juga sudah sebagian sudah hampir separuhnya itu sudah aksesnya sudah terbuka, sehingga yang memang praduga kami korban-korban ada di situ memang mulai terbuka aksesnya, dan itu jumlahnya cukup signifikan. Dan kami berharap juga bahwa di sisa hari ini ya, di hari ke-7 juga akan menemukan korban-korban ini dengan jumlah yang signifikan juga, sehingga bisa segera terevakuasi semua korban yang ada. Pak, baik. Kemudian kalau boleh saya tanyakan Pak, bagaimana ini proses dari orang tua menunggu begitu ya Pak, setiap harinya harap-harap cemas ini. Apakah ada kekhawatiran bahwa mungkin jenazah-jenazahnya ini ada yang ikut terakut begitu Pak dengan puing bangunan yang ada di truk gitu, karena kan ini prosesnya dipercepat begitu ya Pak? Iya, meskipun prosesnya dipercepat, bukan dipercepat sebenarnya, kami tetap sangat berhati-hati ya. Jadi untuk material bangunan yang diangkut menggunakan ekskavator itu kami di lokasi, baik itu di alat berat sendiri maupun di sektor-sektor tersebut, kami menempatkan safety officer, di mana safety officer ini memantau ataupun memastikan persis apakah ada korban baik itu di reruntuh ataupun yang diangkut. Begitu kemudian terlihat ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda ada korban saja, kami akan menghentikan pergerakan dari ekskavator tersebut. Kemudian kami menghentikan ekskavator, kemudian kami akan mengakses korban tersebut menggunakan peralatan ekstrikasi untuk memisahkan korban dari impitan material-material yang ada saat itu. Bapak, ini sudah terlihat bahwa 75% bersih dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu. Kalau untuk optimisme tim SAR gabungan ini optimis akan selesai kapan Pak? Dalam waktu berapa hari lagi begitu? Iya, yang jelas kami berharap secepatnya ya. Tapi secara perhitungan matematis dengan ini kan sekarang material tinggal di sebagian A1 dan A2. Artinya jika itu bisa terselesaikan di malam hari ini, paling enggak besok malam itu bisa terevakuasi semua. Bapak izin, apakah boleh saya dibantu ditunjukkan dari layar monitor saat ini ada di sektor berapa? Ya. Boleh. Untuk ya ini untuk arealnya adalah areal A4 dan A3. Ini untuk A4 sudah clear semua, artinya material-material yang besar sudah dapat disingkirkan, sementara A3 atau yang paling pojok sini masih hanya sisa-sisa sedikit ya, sedikit. Sementara ini adalah antara A3, A2 dan A1. Sementara di
A1 dan A2 ini kan sebenarnya sedikit memang, tidak terlalu luas, akan tetapi terdapat betonan-betonan ataupun kolom yang cukup besar. Saat ini sedang proses untuk pembongkaran dari kolom-kolom ini. Oke, Bapak izin, di sampingnya ini masih ada gedung-gedung yang utuh. Nah ini bagaimana Pak untuk memastikan agar tidak roboh? Ya, untuk memang kolom-kolom ini tersambung atau terkait dengan gedung yang ada di sebelah depannya ya, tapi itu sudah diantisipasi, sudah digunakan pengaman, kemudian sudah mulai untuk dipisahkan seperti itu. Oke, artinya ini sudah ada dengan koordinasi ahli struktur begitu ya Pak ya, bagaimana ini membongkar namun tidak menyebabkan bahaya dari gedung lainnya, begitu ya Pak ya? Iya betul, bahwa tim yang melaksanakan pembongkaran ini memang dengan para ahli-ahli struktur termasuk dari ITS. Oke. Bapak, ini kalau dilihat keluarga ini sudah sebagian besar menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, begitu ya Pak? Ini apakah nantinya mereka akan seluruhnya difokuskan ke Rumah Sakit Bayangkara atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau dari kami, mungkin keluarga korban menyerahkan kepada mereka apakah mau ke Rumah Sakit Bayangkara. Memang kami lihat di Bayangkara juga memberikan tempat ya untuk para korban ini. Tapi kalau yang saya dapat info dari pihak DVS, sebenarnya sekalipun mereka tidak di sana, mereka akan dihubungi. Kayak kemarin yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, tadi malam itu juga ada korban yang teridentifikasi, sementara keluarga korban ada sini juga bayi pun juga dikabari. Baik, terima kasih Pak Nanang untuk waktunya. Semoga evakuasi segera selesai dilakukan dekat-dekat ini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Ya baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Pak Nanang Sigit, tadi menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan tim SAR gabungan di dalam proses evakuasi dan juga harapan terkait dengan untuk segera diselesaikannya evakuasi dengan bisa menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang. Tadi kami juga sempat menyebutkan bahwa yang masih dinyatakan hilang ini adalah 26 orang. Ini berdasarkan dengan data yang dirilis oleh Pondok Pesantren, begitu data yang diberikan oleh Pondok Pesantren. Namun tentu angka ini dinamis, bisa saja ini angka masih bisa berubah dan naik begitu pemirsa. Sementara ini progres untuk proses evakuasi sudah lebih dari 50% dan kita doakan agar evakuasi ini segera selesai dilakukan. Kembali ke studio, Glory, Febri. Baik, Arbida Dono Semito melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.